Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun. Masih di perjalanan hidup saya. Terima kasih atas waktunya mendengarkan, mampir di konten YouTube saya. Satu tembang iringan dari Kidung Wahyu Kolosibo. Di malam Jumat ini sambil aktivitas teman sedulur, saya ini malam hari ini metiin melanding. Istri saya besok mau botok melanding. Kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui teman sedulur. Saya hanya berbagi dari satu sisi untuk teman umat muslim dimanapun panjenengan berada. Jika ada beda paham, mohon maaf, jangan salah paham. Satu ilmu yang sangat luar biasa di kehidupan manusia, agamanya apapun, sukunya apapun. Sesuai dari umat Islam, pastinya dari kitab suci Al-Quran, siapa yang selalu bersyukur itulah orang-orang yang sangat beruntung. Ini dipisah perjalanan hidup saya teman sedulur. Di saat saya itu hampir setiap harinya sering wirawiri di perjalanan saya, kehidupan saya untuk mencari rezeki ataupun aktivitas. Umat Islam ini, saya cerita di umat Islam ya, namun semuanya itu benar adanya. Saya tidak pernah membencinya. Namun ketika teman sedulur ada di posisi itu, ayo berpikir secara baik dan menyenangkan. Umat Islam itu kalau di pinggir jalan, saya sering, dan itu hal umum, ketika mau bangun masjid, bangun musola, tempat ibadah, ada kotak amal di pinggir jalan, ada yang menunggu bahkan setiap hari, dari awal mau buat pondasi sampai selesai hingga dihuni. Itu mendapatkan sumbangan, bahkan berharap dapat bantuan dari siapa saja. Mau dari agamanya apa, sukunya apapun dia terima. Tapi sayangnya setelah masjidnya jadi, saya menemui teman sedulur, masjidnya dikunci. Kamar mandinya aja dikasih gembok. Tidak setiap orang bisa masuk ke kamar mandi. Apakah salah? Tidak. Itu benar adanya teman sedulur. Ayo berpikir secara baik dan menyenangkan. Kisah cerita para wali, Kanjeng Sunan Kalijaga dulu mengkisahkan cerita di filmnya. Membuat masjid itu, musola itu adalah tempat yang longgar. Yang kesini disebut langgar. Di situ tempat yang bisa berkumpul orang dari mana saja. Ketika ada orang dari perjalanan jauh, bisa berteduh istirahat di langgar itu. Itulah tujuan tempat ritual ibadahnya umat muslim. Ayo kita ambil sisi positifnya dari cerita-cerita itu. Mengapa banyak sekali ini umat muslim ini membangun masjid, meminta sumbangan, berharap bantuan dari agamanya apapun, sukunya apapun di pinggir jalan. Ketika masjidnya sudah jadi, ternyata tidak setiap orang bisa menikmatinya. Sayang teman sedulur. Ayo kita berpikir yang baik dan menyenangkan. Hidup kita itu apa yang kita tinggalkan. Apa saja yang kita tinggalkan, ketika kita duduk di mana, berhenti di mana, berbuat apa di mana, itu yang menjadi pertanggungjawaban kita di dunia wal akhirat. Saya berbagi teman sedulur. Ayo selalu ingat kisah-kisah yang diceritakan dari zaman Nabi. Kalau orang Indonesia dari zaman Resi, zaman para wali, sampai kita hidup sekarang ini zaman serba-serbi, zaman ustadz dan kiai. Karena menurut Sang Ilahi Robbi, alam semesta ini, hukum itu hanya hukum tabur tuai. Siapa menanam pasti memetiknya. Apa yang ditanam manusia itu ada di dalam pikirannya.
Hidup kita ini sesuai pikiran kita sendiri. Di dunia sampai di akhirat nanti nafsi-nafsi, kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, baik atau buruk, itulah yang akan kita petik, teman sedulur. Bukan pakaianmu, bacaanmu, ucapanmu, kata-katamu. Bukan karena banyaknya sedekahmu, ritual ibadahmu. Tatkala itu masih butuh pengakuan dari makhluk, panjenengan yang rugi. Karena baik buruk seseorang itu sangat dalam sekali di dalam hati yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha tahu. Tidak perlu pembuktian, tapi cukup kita yang merasakan. Kita sendiri yang tahu sudahkah kita baik atau kita pura-pura baik. Kita ini sering memberi atau berharap